kita harus memberitakan Injil. Dasar dan alasan Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita memberitakan Injil. Saya ulang sekali lagi. Dasar dan alasan Alkitab, pentingnya kita memberitakan Injil. Yang pertama, karena sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita telah sengaja dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, lalu diselamatkan untuk memberitakan ini. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih oleh Tuhan, lalu dihapus dosa kita, diberikan kita jaminan penyertaan hidup di dunia ini dan di sorga, adalah untuk memberitakan Injil, Bapak. Dan lebih daripada itu, kita terlahir ke muka bumi ini, pilihan Tuhan juga. Dan di balik pilihan Tuhan itu punya misi untuk kita dilahirkan ke dunia ini. Apa? Memberitakan Injil, Bapak Ibu. Untuk itu Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman ini pertama kali diterima oleh Nabi Yeremia. Tapi tidak berarti firman ini hanya berlaku untuk Nabi Yeremia seorang diri. No. Nabi Yeremia itu hanya perantara kita saja. Alias mewakili semua orang percaya yang sudah dilahirkan Tuhan ke dunia ini untuk menerima firman ini, yang mana firman ini mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum papa mama kita kenalan, lalu mereka pacaran, lalu menikah, kita belum ada kan? Kita belum ada di dalam rahim ibu kita. Tetapi Tuhan sudah tahu. Tuhan telah memilih. Tuhan telah menetapkan bahwa satu saat yang namanya si Tony, aku akan menetapkan engkau, mengkhususkan engkau, melahirkan engkau, menyelamatkan engkau lahir ke dunia ini, Tony, kata Tuhan nih kira-kira. Ingat ya, supaya engkau menjadi alatku, supaya engkau menjadi pemberita kabar baikku, kata. Jadi ini sangat jelas. Kita lahir saja di dunia ini atas ketetapan dan pilihan Tuhan. Ini sudah kita banyak bahas minggu lalu loh Bapak Ibu. Otoritas pemilihan Tuhan terhadap kita. Ayat ini sudah kita banyak bahas juga minggu lalu. Di samping Tuhan berotoritas memilih kita, menetapkan kita lahir ke dunia ini untuk diselamatkan, tapi juga di balik daripada misi Tuhan melahirkan kita ke dunia ini, di samping kita untuk diselamatkan, tapi juga apa? Untuk memberitakan kabar baik alias memberitakan ini. Maka kalau semua orang Kristen memahami hal ini, Bapak Ibu, tidak ada satu alasan apapun untuk menolak, untuk tidak memberitakan ini. Kenapa? Karena sebelum dia ada dalam kandungan ibunya, Tuhan telah mengenal dia. Bahkan setelah dia keluar dari rahim ibunya, Tuhan telah menetapkan dia. Untuk apa? Menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pembawa kabar baik. Dan berada di sini, ya, kabar baik itu dialamatkan kepada Tuhan, dipercayakan kepada Tuhan untuk kita sampaikan. Bukan hanya kepada satu kelompok, satu komunitas, satu suku, tapi kepada semua suku dan bangsa. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi ingat waktu tahun 93. Saya pertama kali diinjili bertobat di Yesus secara pribadi. Oleh seorang mahasiswa waktu itu. Walaupun begitu alat saya diinjili, alias begitu susahnya.
Tapi akhirnya saya tahu betul Roh Kudus bekerja, akhirnya melembutkan hati saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena waktu itu momentumnya dalam sebuah acara, Bapak Ibu. Acara kebaktian Padang, mahasiswa sejakarta. Dihadiri lebih dari 250 orang. Pas saya selesai di Injil, Bapak Ibu, lalu saya ditantang oleh orang yang menginjili saya. Ton, kamu mau nggak bersaksi mulai sekarang? Apa yang menjadi kerinduan hatimu yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Mulai hari ini sejak engkau sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nggak pakai pikir panjang, Bapak Ibu. Saya langsung katakan, saya mau. Oke, nanti kalau MC minta kamu untuk kesaksian, silahkan maju. Dulu, Bapak Ibu. Ya, waktu MC katakan, saya mau bersaksi, saya langsung maju. Dua. Dan langsung di situ saya katakan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan saya. Tuhan telah menghapus dosa saya. Tuhan telah memberikan jaminan penyertaan hidup saya di dunia ini dan di surga. Itu yang pertama saya katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang kedua, sebagai bagian dari ucapan syukur saya kepada Tuhan. Hari ini juga, detik ini juga, saya mau memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk kepada teman-teman mahasiswa di kampus di mana saya. Hal yang menguatkan saya lagi sebenarnya tentang komitmen itu Bapak Ibu. Waktu saya baca Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5 ini, saya makin yakin. Oh, Tuhan terima kasih. Tuhan ampuni saya, Tuhan selamatkan saya. Dan juga Tuhan lahirkan saya ke dunia ini. Rupanya saya harus memberitakan Injil. Artinya tidak harus jadi pendeta baru menginjil. Tidak harus jadi sarjana teologi, master teologi, dokter teologi baru menginjil. Enggak, Bapak Ibu. Waktu itu saya masih semester 2 di Fakultas Ekonomi, Bapak Ibu. Perguruan tinggi umum kan itu. Nggak ada sangkut pautnya dengan teologi. Tapi saya ambil komitmen dari keputusan hari ini, detik ini juga saya pulang dari tempat ini. Besok hari Senin saya akan mulai bergerak menginjili teman-teman saya para mahasiswa. Dan betul Bapak Ibu, hari Seninnya saya langsung cari teman-teman saya di kampus saya injili mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami bahwa kita diciptakan Tuhan, diselamatkan, bukan hanya supaya kita seorang diri masuk surga, tapi supaya orang-orang di sekitar kita juga punya ruang dan kesempatan masuk surga. Maka Bapak, Ibu, dan saya harus memberitakan Injil. Di samping Tuhan memberikan kita aktivitas pekerjaan lain, profesi lain sebagai pengusaha dan profesional, Bapak Ibu, jangan lupa, profesi itu, pekerjaan itu, usaha itu, Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Harus menjadi jembatan, memberitakan Injil kepada karyawan, teman sekerja, Bapak Ibu dan saya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena keselamatan yang telah kita terima harus dibagikan ke orang lain. Oh, mengapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti itu adalah awal mula atau start awal kita dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Yohanes pasal 15 ayat 27 mengatakan dengan tegas, tetapi kamu juga harus bersaksi. Harus loh Bapak Ibu. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi waktu Tuhan pilih kita, waktu Tuhan tetapkan kita untuk diselamatkan, untuk diampuni dan dihapus semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, itu adalah awal mula atau start awal kita harus juga menjadi rekan sekerja Tuhan. Untuk apa? Harus bersaksi, harus berdagang Injil.
Bapak Ibu, kita ingat ya, waktu Rasul Paulus bertobat, ya, dia tidak langsung cari sekolah teologi ya, untuk memperlengkapi pemahaman wawasan teologianya supaya lebih dalam dan lebih luas. Bukan itu yang dicari. Tapi langkah yang pertama dilakukan oleh Rasul Paulus setelah dia bertobat adalah langsung membawa jiwa-jiwa baru alias memberitakan Injil. Artinya apa? Pada awalnya pada awal pelayanan Paulus, dia itu belum belajar banyak Alkitab. Kemudian dia cuma satu kok. Dia mengalami betul arti makna daripada pengampunan dosa hidup kekal yang diberikan Tuhan baginya. Lalu pengalaman itu dia mendorong dia untuk apa? Memberitakan Injil kepada semua orang, dimanapun dia jumpai dan dia temui, Bapak. Ini saya katakan tadi. Saya belum masuk sekolah teologi waktu saya sudah bertobat terima Yesus. Belum. Masih di Fakultas Ekonomi kok. Masih semester 2 kok. Belum senior, Bapak. Masih junior. Tapi saya sadar betul. Saya diselamatkan, saya diampuni oleh Tuhan. Untuk juga harus membagikan keselamatan dan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepadaku. Maka saya kumpulin teman-teman saya. Saya kumpulin senior-senior saya di kosan saya. Saya berkatakan kepada mereka, daripada kalian bingung malam minggu mau kemana, saya bilang, malam mingguan di kosan saya aja. Lalu mereka bilang, Tom, kamu ngajak kita malam mingguan di kosanmu. Mau buat apa? Mau melakukan apa? Saya bilang, ada deh. Saya buat mereka penasaran. Lalu mereka datang, Bapak. Dan itu rata-rata senior saya. Dan saya ingin mengunjungi mereka satu persatu. Dan bertobat loh Bapak Ibu. Saya katakan tadi, saya belum ikut sekolah penginjilan itu. Saya belum belajar teologi dalam itu belum tuh. Tapi karena dorongan pemaknaan tentang pertobatan itu, kelahiran baru itu, pengampunan dosa itu saya alami betul. Maka itu yang mendorong saya harus segera bertahan diri kepada orang. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ada seorang pemimpin Kristen yang sangat dihormati dan disegani. Namanya Dr. Howard. Dia mengatakan begini, orang yang paling egois dan paling berbahaya dan orang itu dapat menjadi ancaman terbesar bagi sesama manusia saat ini dan masa yang akan datang. Dan juga dia bisa menjadi ancaman buat Tuhan. Bukanlah mereka yang menjadi teroris. Bukanlah mereka yang menjadi penganut agama lain. Itu bukan ancaman bagi Tuhan. Bukan ancaman juga bagi sesama manusia. Bukan juga komunis. Bukan juga pembunuh berdarah dingin atau pembunuh bayaran. Mereka bukan ancaman buat Tuhan dan juga buat manusia. Bukan. Tapi yang jadi ancaman itu siapa Bapak? Orang Kristen yang ngaku-ngakunya sudah berterima Yesus, mendapatkan anugerah pengampunan dosa, jaminan hidup di dunia dan di surga, tapi tidak punya hati memberitakan Injil. Itu kata Howard. Saya setuju dengan pernyataan beliau. Saya kasih sedikit komparasi. Seorang pembunuh bayaran, Bapak Ibu, dia hanya bisa menghabisi nyawa manusia 2-3 orang. Tapi dapatkah kita bayangkan seorang Kristen egois yang tidak punya hati memberitakan Injil kepada sesamanya, dia membinasakan jutaan orang untuk masuk neraka. Teroris hanya bisa menghancurkan puluhan jiwa. Kita taruhlah ratusan. Ditambah dengan gedung gereja mungkin. Tapi Bapak Ibu, itu hanya berdampak sementara. Maksudnya berdampak sementara gimana? Ya hanya
mematikan orang yang kena ya teror itu meninggal kan. Tetapi orang Kristen yang tidak punya hati memberitakan Injil, yang notabene dia sudah mengecap dan merasakan dan yakin betul masuk surga, tidak punya hati memberitakan Injil, berarti dia memberikan jalan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada banyak orang. Untuk apa? Masuk neraka kan Bapak? Pembunuh, teroris hanya mengakhiri kehidupan orang sesaat di dunia ini. Tetapi orang Kristen egois yang tidak mau memberitakan Injil, dia melakukan kesalahan dua hal. Satu, membiarkan kehidupan orang di dunia ini sengsara, tapi juga membiarkan kehidupan orang untuk masuk neraka. Dua kali lipat. Waktu saya pahami, waktu saya mengerti Yohanes pasal 15, 27, dan juga pernyataan dari Dr. Howard, ini juga yang memotivasi saya. Saya tidak mau menjadi orang Kristen egois yang hanya mau seorang diri masuk surga. Tapi istri, anak-anak saya, tetangga, sanak pemilih saudara, mertua, orang tua,